Shalom, Bapak dan Ibu terkasih. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Bapa, hendak bersyukur dan berterima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami di hari ini. Kami bersyukur dapat bersama-sama berdoa, membaca firman Tuhan sebagai fondasi hidup kami. Berkenan Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran demi kebenaran Allah. Amin. Bapak Ibu terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan, saya Pendeta Hendro Seljatem bersama istri Ibu Diana Seljatem secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 25 dengan judul Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ratapan 3 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitabnya dengan pertanyaan berikut ini. Kepada siapa Tuhan berlaku baik? Tuhan selalu berlaku baik untuk setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena kita adalah fokus kasih-Nya Tuhan, dan itu yang seharusnya membuat kita selalu bersyukur. Karena Tuhan teramat baik buat kita. Kasih sayang-Nya tidak akan pernah berakhir hari ini sampai selama-lamanya. Kita adalah objeknya Tuhan. Siapakah yang kita cari untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup ini? Kemanapun jiwa kita mencari ketenangan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan di luar Tuhan. Jiwa kita tidak akan tenang ketika kita belum dapat menemukan jawaban atas hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat mengenyangkan jiwa kita semua. Apakah akibatnya bila seseorang hidup di luar kehendak Allah? Akibatnya adalah akan menghasilkan hukuman, dan kita mendapat pelajaran bagaimana kehidupan bangsa Yehuda yang hidup di luar kehendak Allah. Mereka menerima hukuman, harus menderita, negerinya di bumi hanguskan, dibuang ke Babel. Saat ini juga berlaku hukuman Tuhan bagi orang-orang yang hidup di luar kehendak Allah, yaitu hilangnya sukacita, hilangnya kasih, hilangnya damai sejahtera, bahkan hilangnya berkat-berkat Tuhan. Adakah jalan keluarnya agar kita mendapatkan kebaikan Tuhan? Di dalam kasih Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Hidup mengandalkan Allah. Orang yang mengandalkan Allah adalah orang yang berharap kepada Allah. Tuhan harus yang utama dan terutama dalam hidup ini. Bagaimana caranya memperoleh kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Dengan berdoa, membaca firman, dan melakukannya. Jadi ingat, dengan
apa yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen kita? Kita harus selalu berharap pada Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, serta melakukannya. Dan kita juga harus selalu mencari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang-orang yang rindu untuk merasakan kebaikan Tuhan. Baik, mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan terus berharap padamu karena kebaikan-Mu bagi kami yang tak habis-habisnya. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat-Mu. Berkati setiap orang dimanapun mereka berada yang mendengarkan renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.